Shalom saudara, selamat siang. Saat ini sudah jam siang namun cuaca masih mendung. Sementara perut sudah mulai bunyi-bunyi sedikit, itu tandanya cacingnya sudah mulai bekerja. Dan tadi saya lihat di dalam Facebook itu ada teman yang sedang memasak nasi liwet, kelihatan petenya, ikan terinya, cabenya, luar biasa. Cuma ada kekurangan sedikit. Apa itu? Dia belum kirim ke tempatku. Jadi masih tetap lapar. Kita lupakan itu supaya kita bisa lanjutkan ya saudara. Di video yang lain kita ada mempelajari mengapa orang atau manusia harus membaca Alkitab. Mengapa? Itu sudah jawabannya. Kalau saudara yang belum melihatnya, silakan. Tapi saat ini kita akan melihat siapa saja yang boleh membaca Alkitab. Nah saudara, Alkitab boleh dibaca oleh siapa saja, baik tua, muda, kaya, miskin, besar, kecil, siapa saja yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, siapa saja, apapun jabatannya, dia boleh baca di mana saja, boleh dia baca. Karena firman Tuhan sendiri yang mempersilahkan atau mengharuskanlah tanda kutip semua orang membaca. Bahkan perintah Tuhan, pergilah, kabarkanlah itu ke seluruh ujung bumi. Jadi artinya semua orang harus membacanya. Itu firman Tuhan. Nah saudara, sekarang kalau engkau dan saya semua orang boleh membaca, maka tujuan kita baca firman Tuhan adalah supaya kita jelas, lebih mengerti, dan supaya kita lebih mentaati. Karena firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, kemudian dikatakan lagi menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itu dikatakan dalam Alkitab. Jadi tujuan kita belajar supaya apa yang kita pelajari Alkitab ini mengajarkan kita. Dengan kata lain, kita harus mengimani dan percaya bahwa Alkitab itu 100% tidak bersalah, tidak ada salahnya, dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh. Tidak boleh diganti kata-katanya, ayat-ayatnya, maknanya tidak boleh diganti. Mungkinlah terjemahannya ada sedikit beda, tetapi tidak boleh diganti makna isinya. Karena ini adalah firman Tuhan dan sudah lengkap, tidak boleh tambah lagi, tidak boleh dikurangi. Kalau kita kurangi berarti kita salah. Dengan kata lain, apabila engkau dan saya mempelajari Alkitab, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya supaya Alkitab yang kita baca ini menguasai hidup kita. Sekali lagi, kalau kita membaca Alkitab, maka Alkitab yang kita baca ini, supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan ini menguasai hidup kita. Bukan mencari kesalahan Alkitab. Jadi saudara dan saya mempelajari Alkitab bukan mencari kesalahannya. Kalau engkau mencari kesalahan Alkitab, engkau tidak mendapat berkat. Kan ada banyak orang di perguruan tinggi atau di organisasi-organisasi tertentu
mereka benar ikut membaca Alkitab, mungkin berulang kali menyelidiki Alkitab, tapi tujuannya adalah untuk mencari kesalahannya. Itu keliru. Kita mesti sebagai orang percaya kalau membaca Alkitab, tujuan kita adalah supaya Alkitab itu mempengaruhi hidup kita. Seperti saya kutip teman saya mengatakan, Alkitab itu akan mentransform hidup kita. Dia akan memperbaharui kita. Tadinya kita manusia yang lama, dengan mempelajari Alkitab kita bisa diubah. Kata-kata Alkitab begitu kuat, bisa mengubah kita. Firman Tuhan begitu luar biasa, bisa memperbaharui hidup kita. Dari orang yang berdosa menjadi tidak berdosa, disucikan. Dari orang yang penuh kebencian menjadi penuh kasih. Dari orang yang penuh dendam sekarang menjadi baik hati. Dari orang yang tidak punya pengampunan sekarang mengampuni. Dari orang yang pelit sekarang bisa memberi. Dari orang yang suka marah sekarang menjadi orang yang lemah lembut, diubah. Jadi kalau saudara berani bersaksi sudah membaca Alkitab berkali-kali, tetapi perbuatan, tingkah laku, karakter saudara itu masih di bawah standar orang percaya, maka pembacaan Alkitab saudara itu dipertanyakan. Apakah saudara baca hanya sekedar ingin mengetahui isinya? Apakah saudara baca hanya sebagai pengetahuan? Apakah saudara baca untuk mencari kesalahannya? Atau kita baca supaya Alkitab mempengaruhi hidup kita, maka saya yakin pengaruh Alkitab itu tidak mungkin pengaruh buruk, bukan? Dia akan mempengaruhi yang baik terhadap kita. Nah, inilah yang kita lihat di sini. Jadi Alkitab itu yang mempengaruhi kita. Sama kita berteman, apalagi orang Kristen. Orang Kristen atau orang percaya yang sudah dikuasai Alkitab, makanya ia akan menjadi garam. Ia akan menjadi terang. Karena ia begitu dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga hidupnya itu berbeda dari orang di luar sana, dan orang melihat ada terang. Orang melihat ada garam, ada rasa, ada taste-nya. Rasanya beda, penampilannya beda. Dan bukan hanya itu, isinya juga beda, pemikirannya juga beda, perbuatannya juga beda, karakternya juga beda, tingkah lakunya juga beda. Ada rasa confident, ada rasa berserah diri, tidak tinggi hati, tidak sombong, bukan lagi pemarah, bukan pemabuk. Itu orang yang sudah diperbaharui, bukan? Sudah ditransformasi, sudah benar-benar berubah menjadi lebih bagus. Transformasi itu kan seperti ulat yang tadinya menjijikkan kita, tapi sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang orang-orang senang. Bahkan selfie dengan dia, foto dengan kupu-kupu itu. Nah saudara, kalau kita sebagai orang percaya yang sudah diperbaharui, yang di dalam hidup kita ada terang dan ada garam yang bisa mentransformasikan hidup kita kepada orang lain, maka bergaul dengan siapapun kita tidak akan dipengaruhi. Tapi justru kita yang mempengaruhi.
kita yang mempengaruhi mereka. Makanya kalau saudara punya teman yang belum percaya, mereka mengajak saudara nonton karaoke, disco, jalan-jalan pada hari Minggu atau hari di mana Anda mesti ke gereja, Anda tidak bakal terpengaruh karena Anda sudah ditransformasi. Justru Anda yang mengajak dia datang ke gereja. Jadi jangan kita yang terpengaruh. Tetapi saudara, supaya mencapai semuanya itu, maka setiap hari kita mesti membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Sampai firman Tuhan seluruhnya menguasai hidup kita. Setiap hari. Tidak boleh henti-hentinya. Dan tidak ada waktu untuk berhenti. Orang yang sedemikian rupa, dia pergi ke luar negeri pun, vacation, piknik, ada tugas kerja di tempat lain, dia tetap ingat untuk beribadah di gereja, saudara. Jadi kalau dia melewati hari Minggu di kota lain, di negara lain, dia akan ke gereja. Kalau zaman dulu belum ada aplikasi Alkitab di handphone ataupun di laptop, kalau dia persiapkan koper, Alkitabnya harus dimasukkan dalam koper. Supaya kalau tiba di kota anu, dia cari di mana gereja terdekat yang bisa dia ibadah. Dia tidak akan melewati. Artinya apa, saudara? Artinya dia tidak akan melewati satu hari pun dengan Tuhan. Bahkan di pesawat pun dia bisa berdoa. Nah, saudara, kalau kita lihat orang percaya yang sedemikian rupa, jangan ditertawai, saudara. Ya, dia itu sungguh-sungguh, kita perlu teladani seperti itu. Nah, saya tantang saudara, jikalau saudara dan saya pengen baca Alkitab, pertama kita harus luruskan motivasi kita. Makanya sebelum membaca Alkitab kita perlu berdoa. Supaya Tuhan jauhkan kita dari motivasi yang jelek. Kalaupun kita punya motivasi jelek, begitu kita membaca Alkitab, Tuhan akan memperbaiki motivasi kita. Amin, saudara. Mari saudara, jangan lupa membaca firman Tuhan. Tetap setia membacanya. Karena Alkitab dapat mengubah hidup kita. Alkitab dapat memperbaharui hidup kita menjadi yang lebih baik. Amin, saudara. Puji Tuhan.